polio masih menjadi ancaman di beberapa wilayah Indonesia. Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, terjadi satu kasus polio mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan dan tindakan cepat dalam penanganan dan pencegahan penyakit ini. Di Mimika, penyedia layanan kesehatan tidak hanya fokus dalam mencegah polio, tetapi juga sigap menangani dampaknya. Begitu Dinas Kesehatan dan Puskesmas Karang Senang menerima kabar seorang anak di wilayah kerjanya terjangkit polio dan mengalami kelumpuhan, tim Puskesmas langsung bertindak. Langkah pertama mereka adalah membangun kepercayaan keluarga anak tersebut untuk mendapatkan intervensi penanganan kasus ini. Anak yang kena polio itu segera direhabilitasi karena ketika dia kena polio menyebabkan lumpuh layu. Itu petugas kami pergi ke Dukcapil membuatkan kartu keluarga supaya segala pengobatan di rumah sakit itu gratis. BPJS pun belum punya, jadi sekarang kita sudah uruskan. Dengan adanya dokumen kependudukan dan BPJS, keluarga anak tersebut tidak dikenakan biaya rehabilitasi dan pengobatan. Namun tantangan berikutnya ialah jarak 15 km dari rumah ke RSUD Kabupaten Mimika. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika bergerak cepat untuk mengatasinya. Koordinasi kami, transportnya ditanggung dari puskesmas, terapinya ditanggung dari rumah sakit. Biaya yang kita tanggung selama ini itu pakai dana BOK supaya anak tersebut itu dia tertangani dengan baik. Berkat koordinasi tersebut, anak yang didiagnosis polio tersebut bisa mendapatkan antarjemput dari puskesmas dan ditangani secara cepat di RSUD. Tujuan dari rehabilitasi medik ini untuk memperbaiki kelumpuhan yang terjadi tidak terlalu berat. Kita agendakan untuk rutin 3 kali seminggu, kemudian dilakukan evaluasi tiap bulan apakah terjadi peningkatan dan respon. Ternyata hasil dari refleks fisiologis maupun kekuatan otot mengalami perbaikan. Seiring membaiknya kondisi sang anak, frekuensi terapi dikurangi menjadi 2 kali seminggu. Puskesmas kemudian mengambil peran penting dengan meneruskan fisioterapi di rumah, menyediakan alat latihan di rumah, dan mengirim perawat untuk melatihnya. Perawat puskesmas juga mengajarkan cara melatih dan memijat kakinya kepada ibunya Odomina dan bibinya Aitena. Sekarang mulai sudah bergerak. Jalan sudah aktif seperti biasa. Jadi dia bisa main, dia bisa makan, dia bisa seperti semula, dan bisa seperti aktivitas seperti biasa. Terima kasih banyak dalam pelayanan ini. Kisah ini mengingatkan kita, meski rehabilitasi memberi harapan, pencegahan melalui imunisasi tetaplah strategi terbaik melawan polio. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia terus berupaya memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan melalui imunisasi lengkap. Bagi seluruh orang tua di Indonesia, keluarga ini punya satu pesan. Orang tuanya boleh imunisasi anaknya supaya anak itu selalu sehat dan bertumbuh baik. Lindungi anak-anak kita dari polio dan penyakit-penyakit lain yang dapat dicegah dengan imunisasi dan pastikan anak-anak kita mendapatkan imunisasi lengkap. Penanganan cepat dan tepat harus segera dilakukan kepada anak. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi puskesmas dan posyandu terdekat.